warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mengawali kegiatan pagi ini, marilah kita berdoa supaya selalu diberi kelancaran dalam belajar dan diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Nah, Ibu ingatkan kembali bagi yang belum mengisi kehadiran, silahkan isi kehadirannya di Google Classroom ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang senyawa hidrokarbon dan penggunaannya dalam kehidupan. Salah satunya adalah pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan kali ini, kalian akan belajar tentang minyak bumi. Kalian akan belajar bagaimana proses pembentukan minyak bumi dan bagaimana teknik eksplorasi dari minyak bumi. Sehingga setelah mempelajari materi ini, kalian akan lebih bijak dalam memanfaatkan minyak bumi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Karena seperti kita ketahui bahwa minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga dalam penggunaannya diusahakan harus sehemat mungkin. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa seperti itu? Karena proses pembentukan minyak bumi ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Selain itu juga, dalam proses eksplorasinya atau tahapan untuk mendapatkan minyak bumi ini, selain dibutuhkan waktu yang lama, juga dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana proses pembentukan minyak bumi itu bisa terjadi, dan bagaimana teknik eksplorasi minyak bumi itu. Silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian. Kalian bisa mengunduh video dan handout yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom sebagai sumber belajar kalian dalam mengerjakan lembar kerja yang sudah ada juga di Google Classroom. Setelah ini, silahkan kalian berdiskusi di WA Group. Kalau misalkan ada yang masih mau ditanyakan ke Ibu, lewat WA saja. Selamat berdiskusi. Tahukah kalian dari mana asal bahan bakar yang kita pakai sehari-hari? Sebelum didistribusikan lewat SPBU, bensin atau bahan bakar fosil lainnya telah melewati perjalanan yang sangat panjang. Prosesnya dimulai dari jutaan tahun yang lampau. Organisme masa itu yang mati, jasadnya terperangkap dalam lapisan tanah dan bebatuan. Setelah terkubur selama jutaan tahun, sisa organisme tersebut kemudian terurai menjadi hidrokarbon akibat tekanan bumi dan suhu yang tinggi. Hidrokarbon itulah yang kemudian disebut sebagai minyak dan gas bumi. Dalam dunia perminyakan, proses mencari dan mengeluarkan hidrokarbon dari perut bumi ke atas permukaan tanah disebut kegiatan hulu minyak dan gas bumi atau biasa disebut hulu migas. Kegiatan hulu migas terbagi menjadi dua, yaitu eksplorasi dan produksi. Eksplorasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan cadangan migas. Eksplorasi dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pemboran. Kegiatan hulu migas yang kedua adalah produksi. Produksi adalah proses mengangkat hidrokarbon ke atas permukaan tanah setelah berhasil ditemukan pada kegiatan pemboran dan dianggap ekonomis untuk diproduksi selanjutnya. Hidrokarbon yang terdiri dari minyak dan gas bumi dialirkan dari bawah ke atas permukaan tanah melalui pipa atau tubing yang sudah disiapkan pada saat pemboran. Proses pengangkatan ini bisa dilakukan dengan cara alami atau natural flow maupun menggunakan alat bantu atau artificial flow. Migas yang sudah diangkat kemudian dialirkan menuju separator atau alat pemisah untuk memisahkan kandungannya antara gas, minyak, dan air.
Untuk lapangan yang produksi minyak, maka minyak bumi murni kemudian dialirkan ke tangki pengumpul dan selanjutnya diproses pada refinery untuk dijadikan berbagai produk bahan bakar seperti bensin, solar, aftur, dan lain-lain. Sementara gas yang dihasilkan akan dialirkan melalui pipa untuk diproses lebih lanjut, baik itu dibakar atau flaring maupun digunakan bagi kebutuhan lainnya. Tentang dari mana asal minyak bumi. Saya dapat mengenal tentang minyak bumi dan proses pembentukan